قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini 26 Sya'ban Ruwah 1440 Hijriah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mugi-mugi terus sehat sampai nanti masuk bulan Ramadan dan kuat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan amalan-amalan lainnya. Malam ini nggak ada buletin karena saya nggak nulis. Jadinya bukunya pun terbatas, hanya dibagi sekitar 500 tadi, hanya untuk bapak-bapak takmir Kalih Remaja Putra. Ibu-ibu kan sudah pinter-pinter, nggak usah dikasih. Nanti bareng suami. Jika jenengan perlu nanti hubungi saya langsung, kalau ada saya kasih. Ya. Kalau perlu, kalau sudah ada suaminya nggak perlu minta lagi. Apalagi minta dengan saya suruh moto bareng gitu, saya nggak mau. Apalagi dengan ibu-ibu. Selfie meneh. Nah terus ini hari terakhir malam Kamis sebelum Ramadan. Malam Kamis depan tetap ada seperti biasa, namun mulai nanti dari jam 8 atau 8:15. Bagi yang mau datang ya silahkan. Namun seperti bulan Ramadan tahun lalu tidak dikasih uang transport. Jadi mau sholat tarawih di sini juga boleh. Mau buka puasa di sini juga boleh. Insya Allah ada buka puasa. Namun nggak tahu gratis atau bayar nanti dulu. Gratis iya. Maunya gratis. Enggak, kayaknya Pak Sudar bayar. Soalnya banyak ribut sih. Biaya ganti rugi. Terus kegiatan Ramadan niki kula mungkin riyen nggih. Nah, Ramadan nanti insyaallah Darussolin untuk wilayah Panggang dan dekat sini nanti dikasih nasi kotak. Namun yang di luar Panggang diberi dana buka puasa. Namun dikasih di pertengahan bulan Ramadan. Tunggu saja pengumumannya. Makanya yang takmir tolong masuk grup. Masuk grup para takmir. Ye. Terus nanti juga dapat jatah kurma. Sak kerdus itu diberi untuk satu masjid, isinya 10 kilo. Ya, isinya 10 kilo. Namun kalau dikasih dihabiskan, jangan dijual. Mungkin larang banget loh ini kurmane iki. Wis diimpor langsung saka Arab sampai Gunung Kidul. Ya, kita sediakan sekitar 250 kardus. Tuh, 250 kardus. Gratis apa bayar? Gratis. Bukannya gratis kabur. Insya Allah satu masjid satu itu. Nanti pengumumannya nyusul. Kenapa di pertengahan bulan Ramadan, awal-awal bulan masih cari dana. Kalau ada yang mau nyumbang, alhamdulillah. Kita kekurangan dana itu banyak sekali. Dana yang dibutuhkan itu mau disalurkan ke 400-an masjid loh, coba. 400-an masjid. Kalau jenengan mau nyumbang, itu 0,5 M kita butuh. Ada yang mau nyumbang ya alhamdulillah, saya nggak cari-cari dana lagi. Kalau belum ya berarti saya cari. Ini makanya saya pusing ini kalau masuk Ramadan ini. Apalagi takmir-takmir ini neror saya terus. Ustadz, masjid saya sudah dibantu belum? Waduh, wah pusing aku. Ini mikir dana saja berat kayak gini. Itu mikir sendiri loh itu. Mungkin sebentar lagi saya ubanan ini sebentar lagi. Lama-lama punya cucu dong.
tua mikir donasi terus. Namun sudah saya janji tadi ada untuk buka puasa Ji. Jadi nanti kita kasih dana sekitar 1,5, terus jenengan nanti manfaatkan untuk buka puasa plus kurma tadi. Adapun tadi sebagian takmir sudah ambil apa tadi? Spanduk. Spanduknya itu baru dicetak 100. Jadi mohon maaf kalau ada yang belum dapat ya berarti nyusul. Juga sebenarnya saya mau bagi jadwal sholat, namun juga nyusul. Saya masih ada kajian di Karangreje, masih ada di Masjid Agung Al Ikhlas, yang Panggang sini masih ada di Masjid Jenderal Sudirman. Nanti akan dibagi itu. Ya, tiap orang bisa dapat. Saya cetak 2.000. Jadi nanti tunggu saja malam Sabtu atau Sabtu pagi di Al Ikhlas Wonosari, atau yang Panggang nanti malam Ahad Kliwon. Ya. Jadi tunggu saja nanti ada jadwal imsakiyah terutama untuk masjid. Nanti bisa pakai itu, saya ambil dari PP Muhammadiyah langsung. Jadi sudah dihitung berdasarkan hisab yang ada di sana untuk jadwal sholat tadi. Jadi nanti tunggu untuk pembagiannya. Adapun malam ini nanti ini mohon maaf ibu-ibu belum punya J, nyusul mawon J. Nanti yang suka baca nanti saya kasih insya Allah, tak janji. Kalau belum saya kasih nanti jenengan minta aja terus. Kalau pingin baca nanti tak kasih bukunya. Ini buku gratis. Bapak nanti buka buku ini judulnya 24 jam di bulan Ramadan. Ya, 24 jam di bulan Ramadan. Nanti yang belum dapat juga hari Sabtu datang di Al Ikhlas. Nanti dibagi ada 1.000 buku di sana malahan. 1.000 buku. Namun ditargetkan untuk remaja. Tapi kalau yang umum mau datang monggo silahkan. Kalau mau ikut yang dewasa bisa di Masjid Besar Al-Huda Pelayan hari Ahad pagi jam 6 sampai jam 7. Belum puasa, puasanya nanti ya insya Allah Senin. Nanti dilihat, kita bahas nanti adab-adab dulu yang kita jalankan selama kita melakukan ibadah puasa. Saya lompat-lompat ini pembahasannya Ji. Kita mulai dari aktivitas makan sahur. Makan sahur jam berapa? Buka halaman 9. Halaman 9. Makan sahur biasanya jenengan bangun jam berapa? Ibu-ibu dulu jam pinten, Bu? Masaknya jam pinten? Jam 2? 3? Niku pun mateng apa dereng niku? Lagi masak itu. Mulai. Apa lawe apa toh misalnya itu? Tempe oseng-oseng sambel. Nih, cukup itu. Pun kuat, sudah fit. Sampun. Oh, berarti sama saja dengan saya itu. Dikira saya makan apa? Saya itu makannya biasa loh. Aku ini biasanya makannya tiwul ya. Sambel ya sambel, oseng ya oseng. Kalau ada kerupuk ya kerupuk. Biasa wae orang istimewa nih. Malah mungkin makanan jenengan itu mewah-mewah. Nah sahur itu mulai jam berapa kalau kita disebut makan sahur? Jam 4 wis azan. Jam berapa coba? Yang jelas dekat waktu subuh lebih bagus. Ya sekitaran jam 2:30, jam 3 lah itu waktu sahur masuk. Ada sebagian ulama katakan 1/3 malam terakhir. Ada yang katakan 1/6 malam terakhir. 1/3 atau 1/6. Ya, itu untuk apa? Sahur. Nah aktivitasnya coba kita lihat dulu. Adab saat bangun tidur. Lihat di halaman 9. 1 dibaca. Bangun tidur untuk makan sahur dengan segera berzikir, berwudu dan sholat. Dengan melakukan seperti ini akan lepas 3 ikatan setan ketika tidur. Nah setan itu kalau kita tidur, setan itu akan memberi 3 ikatan. Saat kita tidur nggih, ada 3 ikatan loh ini. Lihat. 3 ini ada di sini. Ini apa nih? Tengkuk. Apa bahasa sini kan apa? Nah, di belakang sini ya.
Ya, ini setan punya berapa ikatan tadi? 3. Nah, sekarang kita mau hilangkan 3 ikatan ini. Caranya 1. Apa tadi? Zikir. Zikirnya apa? Zikir bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusyur. 1. Terus mau yang kedua hilang? Berwudu, ambil air wudu, segera ambil. Kalau jenengan cuma baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusyur, nggak segera ambil wudu, pasti kembali tidur lagi. Betul nggak? Ya. Iya toh? Coba sudah baca bangun, alhamdulillah, terus masih tempat tidur lagi, balik lagi. Iya toh? Iya. Maka segera ambil air wudu. Berapa? Sudah 2 ikatan. Nah, terus yang ketiga, mengerjakan sholat minimal kalih rakaat tahajud, lalu tutup witir setunggal rakaat. Itu sudah lepas 3 ikatan. Pagi hari bangun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasyiton thayyiban nafsi, semangat dan ceria. Namun kalau tidak seperti itu jadi malas sekali. Ya, malas dan tidak ceria. Hadisnya ada di bawahnya. Tak lompat, itu nomor 1. Nomor 2 sholat tahajud, nomor 3 itu disuruh berdoa, nomor 4 lompat lagi makan sahur, nomor 5 maca Quran, nomor 6 waktu makan sahur. Nah, sekarang baca nomor 6 dulu. Lompat halaman 13. Kita lompat-lompat. Waktu makan sahur berakhir ketika adzan subuh berkumandang, maksudnya fajar subuh. Dalilnya disebutkan bahwa aktivitas makan dan minum berhenti ketika terbit fajar subuh, ditandai dengan adzan subuh yang tepat waktu. Sebagaimana dalam ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah, lihat. Makan dan minum harus berhenti ketika terbit fajar subuh. Terbit fajar subuh itu kapan? Azan subuh. Yang tepat waktu sekarang azan subuh jam pinten, Pak? Subuh 4.23. Nah, berarti kalau sudah 4.23 itu terbit fajar subuh, nggak boleh lagi ada aktivitas makan dan minum. Coba kita lihat gimana kalau masih ada sisa makanan. Nah, lihat baca di Al-Majmu' halaman berikutnya. Dalam Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk fajar, maka batalah puasanya. Permasalahan ini sama sekali tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktumin." Sungguh Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Tetaplah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Nah, lihat. Kami katakan bahwa, kata Imam Nawawi nih, ulama besar Syafi'i, kalau sudah terbit fajar subuh sedangkan makanan masih ada di mulut. Nah, ini makanan cuma tinggal ditelan. Ya. Ini ada di mulut. Ya, ini gorengan atau apa gitu, sisa di mulut sini. Imam Nawawi katakan, hendaklah dimuntahkan, dilepeh. Terus setelah itu lanjut puasa. Namun kalau dia telan, sudah azan subuh, sudah terbit fajar subuh, puasane batal.
Paham? Ini yang sudah ada di mulut, apalagi yang di luar mulut. Iya tak? Nah, itu yang dalam mulut saja kayak gitu kata Imam Nawawi, apalagi belum masuk mulut. Ini sak piring. Ya. Apakah dihabiskan uang yang di mulut saja disuruh buang? Apalagi ini ya berarti memang waktunya nggak boleh santap makanan lagi. Ya. Keadaannya seperti itu. Nggak boleh. Apalagi kalau bangunnya telat jam 6 kok masih mikir makan sahur. Musibah besar. Iya toh? Wadah loh yang cerita itu. Ustaz, saya bangun jam 6 terus saya makan sahur sebentar terus tak puasa. Wah, enak banget. Sarapan itu jadinya. Sama dia bangun jam 9, wah langsung sarapan dulu terus lanjut puasa. Wah, aku ya ora puasa. Iya toh? Karena sudah terbit fajar, sudah siang. Tidak boleh lagi menyantap makanan. Itu adabnya. Yang ketujuh lagi, dibaca yang ketujuh. Bagi yang berada dalam keadaan junub, maka segera mandi wajib. Masih dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi suci dari haid. Nah, malam-malam masih boleh hubungan intim enggak? Boleh. Hah, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Siapa yang bilang boleh? Boleh enggak? Boleh. Iya, boleh. Ya jelas ya bojone dhewe. Pikirannya ki aneh-aneh kayak gitu loh. Lagi puasa ngeres banget nih pikirannya. Ya jelas. Nah, malam hubungan junub atau ada yang mimpi basah junub. Pas masuk azan subuh belum mandi. Masih dalam keadaan apa? Junub. Boleh puasa enggak? Boleh. Siapa yang bilang? Ya tadi itu. Sebagaimana nanti ada dalil di bawah, Rasulullah SAW malam-malam junub. Ya, punya istri. Ya, nah? Dan ingat Nabi SAW itu tidak mungkin mimpi basah. Bukan itu. Memang nggak boleh Nabi SAW mimpi basah. Mimpi basah itu dari setan itu goda. Ya wis ngerti bojone 11. Iya. Namun bukan itu maksudnya. Kok iki ngeres banget dari tadi ini. Allah. Sensitif banget ini. Jadi Nabi SAW nggak boleh mimpi basah. Kalau yang nom-nom ini paling sering. Kalau Nabi nggak boleh. Yang ada kemungkinan beliau junub itu karena hubungan intim. Nah, malam hubungan intim, masuk subuh belum mandi. Nabi SAW segera mandi, kemudian lanjut puasa. Ya sholat subuh, jelas. Berarti bu, boleh. Sama seperti ibu-ibu, ketika bangun ingin masak sahur jam 2 misalnya, dicek dulu, oh ya Allah saya sudah suci, namun belum sempat mandi. Mandinya ditunda. Bar masak, ternyata sudah masuk waktu subuh. Maka berarti tinggal mandi. Dia masuk subuh dalam keadaan belum mandi nggak masalah. Yang penting darah sudah berhenti. Segera dia mandi, lantas sholat subuh dan lanjutkan ibadah puasa. Paham ibu-ibu? Yang penting jenengan darahnya sudah berhenti. Kalau darah belum berhenti nggak boleh puasa. Kalau sudah berhenti baru boleh puasa. Paham Bapak?
Kalau misalnya istri nih, nah ini saya tanya bapak ini. Istri misalnya darahnya sudah berhenti, tapi belum mandi, boleh nggak hubungan intim? Coba, ibu-ibu nggak usah jawab, ini bapak ini ngel-ngelan banget ini. Darahnya sudah berhenti, tinggal mandi. Jenengan bilang sama istri, wes ora popo. Nanti mandinya double wae ora popo. Gimana? Bener nggak ini? Hah? Terus apa yang benar? Mandi dulu. Namun ada yang suami kayak gini loh itu. Bilang sama istrinya, wes de ora popo, aku sek nanggung. Coba lihat itu. Terus dia suruh double, berarti sudah itu nanti 1 kali mandi saja. Ini suami akal-akalan, iki ngajine ora bener tenan iki. Enggak boleh. Kalau mau hubungan intim harus apa? Mandi dulu, sama ketika ingin sholat. Mandi dulu ketika darah sudah berhenti. Paham bapak-bapak? Paham. Ya. Kalau habis hubungan mandi lagi, yo iya resiko. Jenengan yang biasanya nakal kok. Terus waktu subuh sudah, sekarang dengar azan, lihat nomor 8, halaman 19. Halaman 19. Baca. Ketika mendengar azan subuh, disunahkan melakukan 5 amalan berikut. A. Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, muadzin ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Kalau hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. Nah, bingung toh? Apa jawabannya? As-salatu khairum minan naum. Dijawab sama kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang beda cuma itu, yang lainnya sama. As-salatu khairum minan naum dijawab as-salatu khairum minan naum. Terus baca yang B. Bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar adzan. Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca saat tasyahud. Nah, lihat setelah azan baca lagi salawat Allahumma salli ala Muhammad, atau yang lengkap sama seperti tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus C. Minta kepada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Allahumma rabbaha Zihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Lalu membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, C dan D itu doa setelah azan. Namun situ ada ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati Muhammadanil tidak perlu pakai sayyidina. Ati sayyidana Muhammadanil enggak perlu, karena dalam riwayat tidak ada sayyidina. Enggak usah nambah-nambah. Terus E. Memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Setelah tadi panjatkan doa lagi, Allah mudah-mudahan utangku cepat lunas ya Allah, gitu. Bisa. Ya Allah, penyakitku yang berat mugi-mugi diangkat. Ya Allah, mugi-mugi anakku jadi qurrata a'yun, penyejuk mata, yang menyenangkan hati orang tua ketika taat.
Sebentar. Ada yang bisa perbaiki sound. Tes. Ya. Terus lompat lagi. Nah, sekarang nomor 11. Halaman 25. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam di masjid. Sedangkan sholat terbaik bagi wanita adalah di rumah, bahkan di dalam kamarnya. Nah, kalau sholat laki-laki berjamaah di masjid. Paham bapak-bapak? Bapak-bapak itu enggak di rumah. Kalau di rumah mendingan jenengan pakai rukuh saja. Karena bukan tempat panjenengan di rumah. Kalau enggak jadi bapak-bapak soleha. Itu. Jadi tobat, sholatnya di masjid. Kalau ibu-ibu sholatnya di mana? Rumah, lebih afdol. Kalau mau memilih ke masjid, monggo silahkan. Namun kalau di rumah lebih afdol. Termasuk nanti sholat tarawih. Sholat tarawih untuk ibu-ibu tetap lebih bagus di rumah dibanding di masjid. Kecuali ibu-ibu yang nggak bisa sholat tarawih di rumah karena biasanya ngantuk berat. Gue lagi nunggu, wis ngantuk. Setelah itu sulit lagi untuk sholat tarawih, bahkan orang sholat tarawih, ya. Maka mending pergi ke masjid. Kalau lihat memang ada maslahat seperti itu. Namun tetap sholat terbaik untuk ibu-ibu di rumah. Halaman 35. Ya, 14. Sejak terbit fajar subuh atau fajar shadiq tadi menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Nah, rukun puasa dijalankan. Lihat rukun puasa ada 2. A. Berniat puasa, di mana niat puasa Ramadan tersebut harus ada di malam hari sebelum terbit fajar. Niat tersebut harus dikhususkan untuk puasa Ramadan dan niat harus diulang tiap malamnya. B. Menahan diri dari berbagai pembatal, mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Nah, malamnya harus berniat. Ya, niatnya harus ada di malam hari. Namun niat yang tepat cukup ada di dalam batin, tanpa perlu dilafazkan. Ya, tanpa pakai nawaitu soma godin an adai fardu syahri ramadhana adi sanati lillahi ta'ala. Gitu toh? Iya, tidak perlu. Sebagaimana jenengan mau sholat nggak perlu pakai usolli fardul isya'i arba'a raka'atin imaman dan seterusnya, nggak perlu. Jadi cukup di batin. Itu sudah sah. Seandainya jenengan nggak baca itu, sudah cukup dibatin saja, sudah sah. Yang penting niatnya di malam hari sebelum subuh. Terus pembatal puasa, lihat. 1. Makan dan minum atau memasukkan sesuatu yang berpengaruh pada lambung dan sifatnya mengenyangkan. Makan batal, minum batal, rokok batal, tambah dosa lagi. Terus memasukkan yang berpengaruh pada lambung, contoh infus. Ya, itu masukkan makanan lewat pembuluh darah, puasane batal. Itu batal. Dan sifatnya mengenyangkan, ya, makanan yang dimasukkan, aktivitas makan dan sifatnya mengenyangkan. Contoh yang tidak termasuk, ya, walaupun itu sama-sama suntik. Contoh kalau ibu-ibu biasanya suntik KB setiap berapa bulan, Bu? Berapa bulan? Ngapa suntik KB coba?
Hah? Tujuannya apa, Bu? Banyak anak itu banyak rezeki loh. Saya dua anak meneh pokoknya. Ya Allah, mungkin dua anak meneh, saya nom-nom. Diamini toh, Pak? Biar yang muslim Gunung Kidul tambah banyak. Itu. Terus kalau suntik KB siang Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, batal apa mboten? Siapa yang bilang nggak batal? Apa? Batal apa mboten? Enggak batal, tidak batal. Kenapa? Yang dimasukkan itu hormon, bukan zat makanan. Oh, ibu-ibu orang ngerti toh? Makanya kalau jenengan itu mau periksa di dokter, mbok tanya-tanya sama dokternya itu loh. Oh, ini boleh enggak gitu. Nanti kalau ada masalah baru tanya Ustadz, ini gimana hukumnya? Saya tuh kalau periksa istri kalau ke Selang itu biasanya tanya-tanya dokter terus, saya setengah jam itu lama-lama di sana. Tanya-tanya ini masalah ini gimana, gimana. Baru saya paham. Lalu saya simpulkan hukum. Itu. Saling belajar. Dokternya nggak tahu nanti dikasih tahu. Kalau saya nggak tahu tentang hukum ini, saya belajar lagi. Jadi nanya-nanya. Kalau bawa bapak iki gur ngerti ini nganter, wae ora sinau. Iya, cuma cari enaknya saja bapak ini. Belajar itu. Itu nggak masalah tadi. Yang punya penyakit asma itu biasanya nggak apa? Saya duwe asma. Ora, asma. Apa namanya itu? Itu batal atau enggak kalau pas puasa? Tidak batal, karena pengaruhnya sedikit ke lambung. Jadi tidak batal. Terus yang kedua B, muntah dengan sengaja. Terus C, hubungan intim dengan sengaja. Wah, bahkan hubungan intim nih paling parah kalau dilakukan siang hari bulan Ramadan, nekat. Ya, hukumannya membebaskan satu orang budak jika tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ada cerita sahabat Nabi itu siang-siang hubungan intim dengan istrinya. Terus dia bilang pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan besar." "Apa kesalahanmu?" "Saya datangi istri saya siang hari bulan Ramadan." "Ya Allah, terus kamu bisa membebaskan satu orang budak enggak?" "Tidak bisa, wahai Rasulullah." "Terus kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut enggak?" "Tidak kuat," jawab dia. "Terus kamu bisa memberi makan kepada 60 orang miskin enggak?" "Tidak mampu." Terus Rasulullah SAW bingung ini wong wis nekat, ditanya apa-apa yo nggak bisa. Maka Rasulullah SAW keluar ambil kurma sak wadah, terus bawa keluar. Rasulullah SAW bilang, ini bawa kurma ini kasih ke orang miskin. Dia bilang sama Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah saya kasih ke orang yang lebih miskin daripada saya? Dari ujung kota Madinah sampai sini, yang paling miskin itu saya." Sudah paling kere, ngeyelan lagi. Ada nggak wong miskin kayak gitu? Wadah, ini ceritanya nih. Dari ujung kota Madinah yang paling miskin dia, namun siang hari nekat. Rasulullah SAW bingung. Ini suruh apa-apa ya ora iso. Suruh puasa 2 bulan ya ora kuat, disuruh beri makan orang miskin, yo iki paling miskin coba. Terus gimana? Dia malah suruh Rasulullah SAW bilang, "Sudahlah, kamu bawa pulang kurma ini, kasih ke keluargamu." Masya Allah, wes ngelan entok kurma. Nekat coba lagi. Namun apakah tadi jadi lunas? Enggak. Itu belum lunas. Tetap nanti kalau dia punya kemampuan bayar puasa tadi, bayar. Kalau enggak dia punya kemampuan uang, berarti bayar memberi makan 60 orang miskin. Itu contohnya.
beratnya hubungan intim siang hari bulan Ramadan. Makanya jangan nekat-nekat. Terutama pengantin muda, pengantin anyar. Iya. Terus mengeluarkan mani dengan sengaja atau al-istimna. Oh, nah nih yang ini biasa dilakukan oleh anak muda, puasanya batal. Datang bulan atau haid dan nifas. Jam 4 dicek ketika itu belum keluar darah. Jam 5 sebelum buka keluar darah haid. Puasanya batal atau tidak, Bu? 1 jam lagi buka loh. Batal. Berarti di sahur nggak puasanya? Di sahur full apa sak jam? Full. Ya toh? Nah ini batal, ini jadi batal semuanya 1 hari. Nyaur sak jam enak banget. Terus yang F, gila dan murtad. nah gila puasanya batal, bahkan tidak dikenai kewajiban. Jadi wong edan ini enak banget. Kalau pingin orang nunjuk-nunjuk wong. Tes. Itu pegang aja situ. Mudah-mudahan nggak ada injak-injak situ. Ya. Gila tadi batal puasanya enggak? Batal. Pingsan. Batal enggak? Batal. Gini, pingsan gini kaidahnya Ji, lihat. Misalnya dia pingsan jam 9 pagi. Terus sadar jam 10 siang. Pingsan misalnya jam 9, dia dalam keadaan tidak sadar. Jam 10 sadar. 10 pagi nggih, sadar. Maka ketika itu dia masih dapati waktu untuk puasa. Maka puasanya sah. Atau misalnya dia nggak sadar, yang penting awal nggak boleh dikasih minum ya. Kalau wis dikasih dinemi wedang ya wis batal. Misalnya dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Dalam keadaan tidak sadar. 7 sampai jam 5 sore. Maka ketika dia dalam keadaan tidak sadar ini kan masih ada waktu yang dia dapati untuk puasa. Walaupun cuma tinggal setengah jam. Nah, saat itu puasanya sah, tidak batal. Murtad itu orang yang keluar dari Islam, puasanya batal. Sekarang saya lompat yang terakhir. Maaf, nah sisa 2 lagi. Baca nomor 20 halaman 43. Menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang atau qailullah, walau sesaat bagi yang mampu untuk melakukannya. Menjelang zuhur suruh tidur siang. Disebut apa? Qailula. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Kalau wajib, ini pekerja kantor semuanya ini dosa itu kalau wajib. Karena nggak sempat tidur siang. Namun hukumnya apa? Sunnah. Yang bisa tidur siang afdolnya sebelum zuhur. Dalilnya Nabi SAW katakan kilu fa inna syaitana latakil. Ya, lakukanlah tidur siang karena setan itu tidak tidur siang. Sekarang adab buka puasa. Langsung lompat 29 halaman 58. Bisa 2 lagi nanti habis ini yang sholat tarawih. Halaman 29, halaman 58 nomor 29 baca. Memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka. Nah sekarang kita berbuka puasa penuhi adab-adab. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Jadi buka puasa disegerakan. Sudah azan langsung buka puasa, enggak tunda-tunda. Yang kedua, berbuka dengan rutab, tamar atau seteguk air. Nah rutab niki ngertos napa mboten nggih? Rutab Kurma muda. itu kurma basah namun kurma yang masih fresh. Masih seger, ya, masih hijau. Ya, belum kering. Nah, itu lebih enak.
kalau ada. Kalau nggak ada tamar kurma kering, itu pun kalau ada, kalau dikasih gratis. Tukune lahar wong banget. Ya percaya. Kalau nggak bisa cari yang manis-manis. Apa? Teh. Cendol, apa meneh? Sirup, apa meneh? Degan, apa lagi? Kola, ya pokoknya sekitar itu yang manis-manis. Karena yang manis-manis tadi akan mengembalikan energi kita yang ada. Terus yang ketiga, sebelum makan berbuka, ucapkanlah bismillah agar bertambah berkah. nah baca bismillah dulu sebelum makan. Terus yang keempat, berdoa ketika berbuka. Zahabat dhama'u. nah lihat doanya yang lengkap. Lihat ada dalam hadis, zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Tak tuntun ya, diikuti. Zahabat dhama'u wabtalatil uruku wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Nah lihat, ini dibaca setelah makanan masuk, karena arti doa ini dahaga telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga dapat pahala insya Allah. Berarti ada minuman yang masuk dulu, atau ada kurma yang masuk dulu. Ini segar dulu, ini yang kering tadi jadi telas basah, baru baca doa tadi. Yang penting awalnya tadi baca apa? Bismillah. Yang aneh jika panjenengan buka puasa pakai rokok. Pertama itu dosa, yang kedua enggak basah namun kering. Betul nggak Pak? Oh pantasan kok menang banget ya neng kono ya. Ya Allah. Malu-malu kucing. Iya, es tobat itu Pak. Tinggal jenengan aja berarti. Adapun bacaan ketika buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya dhaif. Baiknya tidak diamalkan. Terus yang kelima, mendoakan orang yang beri makan berbuka. nah jadi kalau ada yang beri makan buka, apalagi dapat gratis, tis. Jangan lupa doakan. Apa doanya? Lihat di bawahnya. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Tak tonton. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Jadi yang buka puasa itu jangan lupa doakan orang yang beri makan, apalagi dapat gratis, tis. Doakan itu yang beri tadi. Ya Allah berikanlah dia makan yang telah berikan aku makan. Ya Allah berikanlah minum pada orang yang telah berikan aku minum. Terus keenam, ketika berbuka puasa di rumah orang lain, doanya aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul al-abrar wa shollat alaikumul malaikah. Ketujuh, ketika menikmati susu saat berbuka. Ya, menikmati minuman susu saat berbuka. Ada di bawahnya di sini disebutkan kalau beri makan, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairum minhu. Namun kalau susu di bawahnya, barang siapa yang Allah beri minum susu, maka hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu.
Terus yang ke-8 di halaman selanjutnya, minum dengan 3 nafas dan membaca bismillah. Nih lihat. Minuman. Aturan minum pakai tangan apa? Nah, jangan pakai tangan kiri terus. Ini biar diubah itu loh kebiasaannya. Kadang pegang gorengan yang satu tangan kanan, yang tangan kiri apa? Lombok. Diubah. Bakso nanti dua-duanya gerak, tangan kanannya garpunya, yang tangan kirinya sendoknya atau sebaliknya. Nggak boleh, kanan semuanya ini loh. Karena setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Berarti yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri apa? Setan. Mirip. Atau niru perbuatan setan. Nah, minumnya lihat. 3 kali nafas. Bismillah, baca bismillah dulu, minum. Lepas alhamdulillah. Terus minum lagi, bismillah, minum sedikit. Alhamdulillah, lepas. Terus minum lagi sedikit, bismillah, minum. Terus lepasnya nanti setelah minumannya habis. Yang salah itu ini sak botol ini sak nafas. Gitu sampai habis. Ada tuh yang gitu toh? Sering toh? Nah, itu nggak baik juga untuk kesehatan. Terus ke-9 berdoa sesudah makan. Diikuti saya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu paling panjang dan nanti keutamaannya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang paling ringkas doa setelah makan, alhamdulillah. Mau pilih yang mana? Yang panjang wis bagus biar dosa-dosanya diampuni, pengin seringkas-ringkas. Terus yang terakhir, lihat di halaman 75 nomor 38 dibaca. Membaca doa setelah sholat witir. Subhanal malikil quddus dibaca 3 kali, lalu dilanjutkan dengan Rabbil malaikati warruh dibaca sekali, dan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik dibaca sekali. Nah, lihat. Aturannya gini, ini dibaca setelah witir. Antara sholat tarawih 2 rakaat atau 4 rakaat sebenarnya tidak ada bacaan khusus. Bar sholat tarawih menuju witir tidak ada bacaan khusus. Bahkan baiknya suruh jamaah istirahat sebentar. Yang ada nanti bar witir bacaannya apa? Diikutin je. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Rabbil malaikati warruh. Nah, sekarang bacaan kedua. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Nah, itu dibaca setelah
witir. Setelah itu tidak harus atau tidak perlu melafazkan niat bareng-bareng karena tadi niat cukup dalam batin. Salaman apa? Pokoknya itu aktivitasnya seperti itu. Setelah itu tadarusan. Tadarusannya baiknya yang satu baca, yang lainnya nyimak. Ya. Jangan yang satu baca sak juz, satunya lagi sak juz, satunya lagi sak juz, kompak bareng-bareng. Sekarang siapa yang mau dengar dan koreksi coba? Nggak ada. Maka baiknya yang satu baca, yang lainnya nyimak. Yang nyimak itu dihukumi sama seperti membaca. Nah, wallahu alam. Nah, nanti ini saya kaji lebih lengkap besok Sabtu jam 9 di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Sahkah puasanya bila ada tetangga tapi tidak bertegur sapa lebih dari sehari, bahkan berbulan-bulan, apa hukumnya? Puasanya sah namun berdosa karena nggak mau bicara dengan orang lain. Bila istri minta izin untuk pergi tapi suami melarang, apa istri wajib? Apa ini? Apakah istri wajib padahal suami tersebut sedang bepergian, istri untuk, dan itu tadi bepergiannya untuk kebaikan, tetap harus minta izin pada suami. Apa hukumnya dalam bulan puasa apabila istri diajak hubungan pasutri menolak dengan alasan besok kerinan, mau sahur dan berpuasa, tetap manut pada suami. Rasa ngeyel lagi merasa ini. Paham ibu? Terus suaminya sama siapa lagi coba kalau nggak dengan istri? Iya toh Pak? Ini malam. Paham ibu? Apakah bayi yang lahir dari orang tua muslim perlu membaca syahadat saat balik? Nggak perlu. Lahirnya itu orang tuanya muslim toh? Sudah muslim, nggak perlu syahadat. Mau syahadat untuk apa coba? Kan sudah tadi. Sudah lahir Islam. Islamnya ini dari orang tua, nggak perlu lagi syahadat. Lalu bagaimana dengan bayi yang lahir dari orang tua kafir? Nah itu kalau balik baru nanti bersyahadat. Ustadz, apakah orang atau anak yang belum balik langsung meninggal mendapat hisab kelak? Nanti dia punya ujian tersendiri di akhirat. Pada saat sholat ada sisa makanan di mulut, harus dilepeh atau ditelan di bibir? Telan batal sholatnya. Kalau dilepeh itu yang buat sholatnya sah. Ustadz, jika berenang saat puasa terus kentut di dalam air, maka itu puasanya batal apa tidak Ustadz? Tidak batal. Karena nggak ada nanti ketika kentut rongganya terbuka, airnya masuk gitu, nggak ada. Iya, ini karena keyakinannya kayak gitu, nggak benar. Rongganya juga nggak masuk sampai lambung. Mau dia nyelam ke, nggak ada, dari belakang itu masuk sampai lambung tuh nggak ada. Ketika bacaan tahiyat akhir belum selesai namun imam sudah salam, baiknya menyelesaikan bacaan tahiyat atau langsung mengikuti imam? Langsung mengikuti imam. Di desa saya setelah sholat tarawih membaca doa-doa khusus dan niat puasa. Apakah Rasul mencontohkan? Tadi sudah saya sebut. Pelan-pelan nanti diubah nje. Bapak-bapak takmir kan hadir. Nanti ubahnya pelan-pelan. Ini bukan paksaan. Yang penting panjenengan jadi lebih baik. Apa itu puasa sunnah mutlak? Puasa sunnah mutlak asal puasa. Ya. Artinya tidak ada sebab apa-apa. Bolehkah niat puasa diucapkan secara jamaah sehabis sholat tarawih dipimpin imam? Tidak perlu.
Bolehkah memberi aba-aba dalam menjalankan sholat tarawih? As-sholatu sunnatat tarawih jami'ah rahimakumullah. Gitu ya? Nah, tidak perlu. Kalau saya prakteknya, sudah kalau mau berdiri, ayo jamaah berdiri. Atau langsung Allahu Akbar. Sudah semuanya langsung berdiri. Gitu. Jadi biasanya nggak ada teriak-teriak, Bilal teriak-teriak. Kalau di sini nggak pakai, saya nggak pakai. Nah semua berdiri gitu. Ngikutin aja. Jika berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, suami istri bayar kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apakah hanya suami? Apakah istrinya juga? Nah ini betul tadi belum saya terangkan. Yang maksa siapa coba? Yang punya nafkah siapa yang nanggung nafkah? Nah berarti yang kena kewajibannya suami. Resikomu apa? Apakah perbedaan nafsu dan syahwat? Nafsu yo nafsu, syahwat yo syahwat. Kalau syahwat itu dan nafsu, intinya nafsu dan syahwat ini sama-sama ada sisi positif, ada negatif. Kalau yang terlarang nafsu yang negatif. Bolehkah bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa ia membayar fidyah, kemudian di hari selanjutnya ia mampu melaksanakan puasa, maka ia puasa? Wow, ini kan berarti belum, salah. Fidyah itu untuk orang yang tidak mampu puasa secara permanen, terus menerus. Kalau mampu puasa, kalau dia mampu, ya mampu, dan ini cuma sebentar saja dia tidak mampu, berarti berikutnya dia masih mampu lagi, tetap qadha nyaur puasa, tidak fidyah. Bagaimana doa berbuka puasa menurut tuntunan yang benar? Tadi sudah ya, dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jika wanita lebih utama sholat di rumah, bagaimana jika disuruh kakak sholat di masjid? Apakah bakti kepada kakek, ini kakek ya, sama dengan kepada orang tua? Bukan keharusan, jadi dia tetap masih bisa memilih sholat di rumah. Bagaimana hukumnya gaji pegawai parkir bank, tukang servis AC bank, tukang fotokopi dokumen bank, karena statusnya mereka dibayar? Saran saya baiknya tidak terima, karena itu pekerjaan yang kaitannya dengan riba, baiknya tidak diterima. Ustadz, kalau saya mematikan alarm subuh lalu tidur lagi, oh ternyata bangunnya jam 6:30, apakah saya perlu sholat atau hanya tobat? Ya perlu sholat. Namun masalahnya ini dosa. Dosanya kenapa? Sudah bangun subuh namun tidur lagi. Apakah keutamaan malam Lailatul Qadar bisa didapat tanpa itikaf? Misalnya seorang beristighfar atau membaca Al-Quran di rumah saja, bisa. Untuk dapat Lailatul Qadar tidak mesti dengan i'tikaf. Bagaimana dengan bacaan doa 2 rakaat kedua dan keempat? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang sahih cuma Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adapun asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi tidak diamalkan. Kenapa pakai wangian hanya dianjurkan pada waktu melaksanakan sholat Jumat? Kalau menghadiri kajian tidak seperti itu atau acara lain. Kalau laki-laki boleh pakai setiap waktu, namun karena hari Jumat itu ngumpul orang banyak, lebih dianjurkan. Meluruskan shaf dalam sholat itu sebaiknya dari kiri ke kanan atau dari samping ke tengah? Dari samping ke tengah. Seorang lelaki non muslim menikahi wanita muslim. Waktu akad nikah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sesudahnya tidak menjalankan syariat Islam. Bagaimana dengan pernikahan seperti itu? Suaminya diajak untuk sholat atau belajar sholat, berarti belum Islam yang benar di sini. Orang yang mandikan jenazah, kalau mau menyolatkan jenazah apa harus mandi besar dulu? Kalau sudah memandikan jenazah, cuma disunahkan mandi lagi. Kalau mau langsung sholat tinggal wudhu pun boleh.
Saya seorang siswa SMA, sempat ada kejadian kesurupan di sekolah saya. Setelah selesai saya diminta membuatkan air ruqyah, sedangkan saya tidak tahu caranya. Katanya tinggal bacakan ayat ruqyah lalu ditiup ke air mineral. Apakah yang saya lakukan itu benar Ustadz? Sebagian ulama anjurkan seperti itu, masih boleh. Ustadz, apakah sholat tobat bisa digabung dengan sholat sunnah lainnya? Baiknya sholat tobat disendirikan saja. Jika misal tinggal di daerah utara atau daerah yang siangnya lebih lama daripada malamnya, maka bagaimana waktu berbuka? Waktu berbuka puasanya kapan itu buka? Maka misalnya jam 9 malam baru buka puasa, berarti dia bukanya jam 9 malam. Resikonya tinggal di tempat seperti itu. Hasil kotak amal untuk upah yang menghitungnya atau untuk gaji takmir hukumnya apa Ustadz? Harus dengan persetujuan jamaah. Ustadz, saya diamanai untuk mengurus takbiran dengan ada unsur musik dan saya tidak bisa menolaknya. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Minta masukan supaya tidak ada alat musik. Pada bulan Ramadan itu biasa masjid penuh jamaah laki-laki. Bagaimana kalau jamaah perempuan sholat di teras samping kanan, kiri jamaah laki-laki? Masih sah. Puasa sunat bulan Sya'ban, batas waktunya kapan? 2 hari sebelum Ramadan. Wanita haid itu ada batasan waktu tidak atau sampai berapa hari ke wanita haid? Kalau pertama, ibu-ibu lihat warna darahnya itu, misalnya pertama lihat kebiasaannya dulu. Kalau patokannya punya kebiasaan berarti yang jadi patokan adalah kebiasaan. Kalau tidak ada kebiasaan pakai patokan warna darah. Itu jadi batasannya kapan? Kalau misalnya dia 10 hari, 15 hari dan itu dia hukumi darah haid terus, maka dihukumi haid. Apa hukumnya mewarnai kuku dengan daun kembang pacar? Boleh. Apakah kalau menggunakan kutek alami wudhunya tetap sah? Airnya tembus nggak? Kalau airnya tembus sampai ke dasar kuku, ya tetap sah. Kenapa kalau tidur siang saya sering mimpi ketindihan? Padahal saya sudah berdoa sebelum tidur. Saya pernah bermimpi seperti tunggui iblis, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya dan saya tidak bisa bergerak. Setelah saya melawan, saya merasa bisa terbebas dari ketindihan. Ketika itu lawan, setelah kalau misalnya mau aman, baca ta'awudz kalau memang dalam keadaan sadar, biar setan itu pergi. Terakhir, di tempat saya ada arisan RT dan di situ diadakan arisan semua warga. Kemudian di situ ada uang kas yang terkumpul dan kemudian dipinjamkan dan dibungakan. Apakah semua warga itu jadi saksi perbuatan riba? Iya, semua warga kena dosa riba. Karena tidak semua warga punya pinjaman, namun uangnya dipakai untuk pinjaman riba. Berarti kena hukum apa? Riba. Diumumkan tadi yang tadi sudah ini, tunggu, jangan dulu bubar. Ya. Minggu depan tetap ada malam kemisan. Terus nanti hari malam Sabtu tetap ada kajian di Karangreje. Terus malam Terus hari Sabtu pagi jam 9 di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Terus jam jam 4 sore di Masjid Agung Bantul. Lalu besok paginya di Masjid Besar Al-Huda pelayan untuk hari Ahad Kliwonnya. Malam Ahad Kliwon ba'da Isya Panggang Purwosari di Masjid Sudirman Panggang. Demikian, dan diingatkan ada lagi yang saya belum umumkan. Oh ya, besok Jumat Pon untuk jamaah Purwosari di Giri Cahyo dan Giri Purwo ikuti kajian di Masjid Al-Amin Gapuk Giri Cahyo Purwosari. Kajian Ahad pagi untuk besok libur. Untuk Tanjung Sari diganti, saya diganti nanti dengan yang lain. Ya, nanti Ahad Wage puasa saya tetap ngisi. Ahad Wage pas puasa di Tanjung Sari Tepus saya tetap ngisi seperti biasa. Terus yang Ahad pagi nanti diganti, kalau sudah mulai puasa diganti kajian menjelang sahur mulai jam 3. Ya, mulai jam 3 sampai setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat. Setelah itu makan sahur bersama, langsung yang mau pulang juga boleh. Nanti kajiannya Bulughul Maram seperti biasa.
Jadi setiap hari Ahad dini hari jam 3 kalau sudah puasa ya, kajiannya ganti kajian menjelang sahur. Sedangkan besok Ahad paginya kosong dulu karena saya ada kajian di pelayan. Ya, kalau mau ikut kajiannya di pelayan saja. Demikian, mugi-mugi manfaat, semuanya diparingi sehat, panjang umur, dan tunggu info-info ada buka puasa dan kurma, spanduk dan yang lainnya di info grup takmir. Insya Allah akan diumumkan dan jenengan tinggal datang sini untuk ambil bantuan dananya dan hal-hal yang terkait dengan itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.